Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejone wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, dan tentunya NKRI harga mati. Keraguan dorongan utama mengembangkan sains. Islam merupakan ajaran agama, bukan sebuah aliran haluisme rasis, penyembah berhala nasab yang menawarkan pengagungan klan tertentu agar dapat mempercayai ajaran ini. Faktor utama terletak pada hidayah yang diberikan Allah kepada mereka yang dikehendakinya. Hidayah tidak dapat dijangkau oleh panca indera maupun akal sekalipun. Yang dapat dikembangkan dari Islam agar menjadi ilmu pengetahuan adalah fenomena dan pengalaman keagamaan, religious experience. Bagi umat Islam, fenomena keagamaan terbentuk dari pengalaman keagamaan, baik secara personal maupun kolektif. Pengalaman yang dimaksud adalah pola perubahan mereka terkait Islam, perubahan sifat dan perubahan perilaku mereka. Pengalaman keagamaan serupa juga dialami oleh Imam Al-Ghazali yang mengembangkan tasawuf dari sebagai praktek keagamaan menjadi ilmu pengetahuan, namun sayang banyak yang gagal paham. Maka muncullah aliran haluisme rasis penyembah berhala nasab yang mengatasnamakan bagian dari laku tasawuf. Dalam kitab Al-Munqidh Minad Dolal, penyelamat dari kesesatan, menceritakan tentang pengalamannya secara dramatis dalam menemukan metode ad-daw intuitif. Pengalaman Imam Al-Ghazali setidaknya memberikan kita pengalaman berharga. Keraguan merupakan dorongan utama untuk mengembangkan sains. Al-Ghazali mulai ragu dengan kebenaran rasional yang dihasilkan oleh para filsuf, ahli kalam, dan para saintis. Keraguannya masih berpijak pada wahyu dan iman, membuatnya menemukan skeptisme yang ditemukan oleh filsafat modern. Selain itu, Al-Ghazali juga mempelajari pemikiran tasawuf, tetapi belum mengimplementasikan. Setelah menemukan banyak teori, kemudian dituangkan ke dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kitab tersebut kemudian menjadi rujukan pengembangan ilmu tasawuf. Berikutnya, bukan hanya itu saja, ilmu hadis pun akhirnya lahir dari keraguannya atas kebenaran transmisi suatu hadis, bukan hadisnya. Selain itu, ilmu fikih juga muncul karena Al-Ghazali meragukan pendapat ulama karena diragukan relevansinya dengan realitas sosial yang berkembang. Keraguan atas sikap skeptis ini juga dialami oleh mereka, para ilmuwan barat, sebelum mereka menciptakan sebuah teori baru. Ketika akan mengadakan penelitian, maka bersikap skeptis atau meragukan teori yang digunakan merupakan sebuah pijakan. Karena tanpa keraguan kita tidak akan bergairah untuk mengembangkan sains. Sama halnya dengan keraguan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menyikapi nasab Ba'alwi yang diklaim secara sepihak sebagai bagian dari dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagian besar dari sikap dan perilaku mereka jauh dari ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan penuh kerancuan data dari kitab-kitab nasab yang diyakini juga kegagalan dari uji genetik. Maka terciptalah sebuah tesis yang berjudul Menakar Kesohihan Nasab Habib di Indonesia.
Problematika sains muncul dari realitas fakta ataupun praktik. Bukan ide, gagasan ataupun teks, namun realitas atau praktek. Bukan sesuatu yang kosong dari ide, fakta alam maupun sosial. Kita uji berdasarkan asumsi kita. Inilah dialektika fakta dan asumsi. Hasil penemuan penelitian harus siap diuji kembali berkali-kali oleh generasi setelahnya. Hasil itu harus ditulis dan dipubliskan. Tulisan yang terpublikasi akan semakin bernilai ketika banyak orang yang menjadikannya sebagai wacana. Dibandingkan dengan kitab karya Al-Ghazali yang lainnya, Ihya Ulumuddin merupakan kitab yang sering dijadikan rujukan dalam berbagai disiplin ilmu seperti psikolog, tasawuf, fikih, filsafat, kedokteran, fisika, sosiologi, dan sebagainya. Karena sering menuliskan pengalamannya dalam beberapa kitab, Al-Ghazali lebih dikenal sebagai ilmuwan tasawuf daripada sebagai ilmuwan filsuf, ahli fikih, atau ahli teologi. Pada zaman sekarang kita akan sangat kesulitan mendapatkan pemikiran para ulama, apalagi mereka yang masih terbelenggu dogma perbudakan spiritual milik aliran haluisme, rasis penyembah berhala nasab. Seperti halnya pemikiran Imam Syafi'i, kita mendapatkan melalui tulisan bukan ceramahnya. Ceramah Imam Syafi'i tidak akan diketahui publik atau diuji publik jika tidak ditulis dan dipubliskan oleh murid-muridnya, yaitu Al-Juwaini, Al-Buwaiti, Ar-Rabi' bin Sulaiman, menjadi kitab publikasi ilmiah juga merupakan keunggulan sains barat hingga saat ini. Tidak sedikit pula para praktisi barat yang mempubliskan pengalaman. Para akademisi pun lebih didorong untuk melakukan penelitian lapangan daripada penelitian kepustakaan. Temuan-temuan yang menarik dipubliskan melalui ragam media seperti buku, jurnal, majalah, surat kabar, internet, bahkan televisi atau YouTube yang sedang populer di era saat ini. Ini adalah salah satu faktor hegemoni barat atas sains. Apa yang dikatakan ilmiah tetapi tidak melalui prosedur metodologi barat yang saat ini menghegemoni bisa tidak diakui sebagai pengetahuan ilmiah. Apalagi standarisasi dari aliran haluisme rasis penyembah berhala nasab yang menganggap metodologinya paling benar. Pengalaman Al-Ghazali memberikan gambaran bahwa studi Islam meletakkan kebenaran wahyu di atas kebenaran akal. Ini yang membedakan dengan studi sains yang berkembang di barat maupun aliran haluisme rasis penyembah berhala nasab. Namun demikian, terdapat wilayah studi Islam yang dapat dikaji secara empiris dan rasional, yakni wilayah fenomena agama dan pengalaman keagamaan. Tetapi terdapat persoalan yang mendasar. Apakah wilayah yang dapat dikaji tersebut dapat dikatakan sebagai sains dalam perspektif barat dan disepakati oleh penikmat aliran haluisme rasis penyembah berhala nasab? Untuk memecahkan persoalan ini, terlebih dahulu perlu dipaparkan apa yang dimaksud dengan sains dan persyaratannya bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai sains. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.